Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di bab 4 pertemuan ke-14 tentang materi program linier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kalian mengklik link absensi hari ini di pembelajaran matematika. Pastikan bahwa kalian telah melaksanakan literasi Al-Quran dan sholat duha. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, tetap stay at home dan selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, rajin berolahraga, memakan makanan yang sehat dan bergizi, serta dipenuhi dengan multivitamin. Dan jangan lupa jika terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker. Baik, di kompetensi dasar kali ini di 3.4 kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan konseptual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Dan di 4.4 menyajikan penyelesaian masalah konseptual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mempelajari materi di KD 3.4 dan 4.4, kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari program linier, kalian harus bisa menentukan model matematika, kalian harus bisa menggambarkan daerah himpunan penyelesaian persamaan linier 2 variabel, kalian harus bisa menggambarkan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel, dan kalian harus bisa menentukan nilai maksimum dari program linier, menentukan nilai minimum dari program linier. Baik, untuk di pekan ini kita hanya membahas untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, pengertian program linier terlebih dahulu, di mana program linier adalah suatu metode atau cara yang dapat digunakan untuk mencari solusi masalah optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu bentuk fungsi objektif atau fungsi sasaran dengan kendala-kendala berupa sistem pertidaksamaan linier. Dalam perkembangannya, penerapan program linier menjadi sangat penting dalam berbagai bidang, terutama bidang industri atau usaha seperti produksi, penjualan barang, dan meminimalkan ongkos produksi. Yang B, sistem persamaan linier, program linier dan matematika. Namun di pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang daerah himpunan sistem pertidaksamaan linier. Baik, bentuk-bentuk pertidaksamaan linier adalah sebagai berikut, di mana A, B, dan C merupakan elemen bilangan real, dan X serta Y adalah suatu variabel. AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari C. Disebut sebagai pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, himpunan semua titik X, Y pada sistem koordinat kartesius yang memenuhi pertidaksamaan linier 2 variabel disebut dengan himpunan penyelesaian atau grafik pertidaksamaan. Grafik ini digambarkan sebagai suatu daerah yang diarsir atau sebagai daerah yang batasnya diberi tanda tertentu. Nah, daerah himpunan penyelesaian linier atau dua peubah ini dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah gambarkanlah garis AX plus BY sama dengan C pada bidang kartesius. Garis itu akan membelah bidang kartesius menjadi dua belah bidang. Langkah kedua, ambil sembarang titik P, X1, Y1 yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian hitunglah nilai AX1 plus BY1. Nah, dibandingkan dengan nilai CA, maka belahan bidang yang memuat merupakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan AX plus BY. Ya. Nah, di sini akan kita cari daerahnya. Langkah ketiga, daerah yang merupakan himpunan penyelesaian kita arsir. Sedangkan daerah yang bukan merupakan daerah penyelesaian tidak kita arsir.
Ada beberapa bukan yang berlainan. Himpunan penyelesaian tidak diarsir dan yang bukan himpunan penyelesaiannya diarsir. Jadi ada 2 versi nanti ya. Oke, kita ke contoh soal dulu. Contoh soal yang pertama. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear berikut. X lebih dari 0, Y lebih besar dari sama dengan 0, dan 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Untuk yang pertama, X lebih besar 0. Nah, kita akan gambarkan dulu dengan menggambar garis vertikal dan horizontal, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Karena di sini X lebih besar dari 0, catatannya adalah jika arahnya lebih dari 0, maka arsirannya adalah ke kanan. Ya, ke kanan atau menjauhi titik 0. Nah, ini daerahnya. X lebih besar dari 0. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti berada di garis X. Y-nya lebih besar dari 0. Berarti ke atas ya. Jadi atas kanan lebih besar. Kalau dia kurang dari, berarti kiri bawah. Ya. Kemudian yang ketiga ada 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, seperti ini. Perhatikan. Kenapa didapatkan di garisnya di titik 3 dan 4? Karena kita akan masukkan nilai X-nya 0 dan Y-nya 0. Jika X-nya 0 berarti 3 kali 0 ditambah 4Y kurang dari 12. Maka Y-nya adalah 3 kali 0 sama dengan 0, 4Y sama dengan 12. Berarti Y-nya adalah 12 dibagi 4, 3. Dapat Y-nya 3. Kemudian cari X-nya dengan mengganti nilai Y-nya menjadi 0. Memasukkan nilai Y-nya 0. Berarti 3X plus 4 kali 0. Berarti 4 kali 0, 0. 3X sama dengan 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, karena dia kurang dari, berarti arsirannya adalah mendekati titik 0. Atau ke kiri bawah dari garisnya ya. Nah, seperti ini bentuknya nanti ya. Untuk arsiran ini garisnya kurang ke bawah sedikit. Sini sama dengan yang bentuk seperti ini. Hanya ini dipanjangkan garis. Nah, ini daerah himpunannya. Oke, contoh yang kedua. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, X plus 2Y kurang dari sama dengan 5. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari dulu titik dari persamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kita ubah menjadi sama dengan 4 terlebih dahulu. 2X plus Y sama dengan 4 diperoleh X-nya 0. Kita masukkan X-nya 0, maka Y-nya 4. Karena 2 kali 0 sama dengan 0, Y sama dengan 4. Atau titiknya menjadi 0,4. Setelah itu kita masukkan, substitusikan Y-nya yang 0. Jadikan Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 4. Maka nilai X-nya adalah 4 dibagi 2, yaitu X-nya 2. Maka titiknya menjadi 2,0. Nah, didapat 2 titik dari pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4. Sekarang kita cari titiknya yang dari pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari sama dengan 5. Nah, kita jadikan sama dengan 5. Berarti X-nya sama seperti tadi ya. Kita ganti menjadi 0, masukkan 0. Berarti sisanya tinggal 2Y sama dengan 5. 5 dibagi 2, yaitu 2,5. Maka titiknya 0,2,5. Sekarang kita akan ganti atau masukkan nilai Y-nya 0. Berarti 2 kali 0, 0. X, sisanya X sama dengan 5. Maka titiknya adalah menjadi 5,0. Nah, sekarang kita sudah punya 4 titik. Nah, kita akan tuangkan ya dengan ketentuan ini tadi. Jika pertidaksamaannya lebih besar dari 0, maka arsirannya ke kanan atau ke atas atau menjauhi titik 0. Tapi, jika pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 0, maka arsirannya ke kiri atau ke bawah atau mendekati titik 0. Nah, ini daerahnya. Kita ambil tadi ya, titiknya berarti 4. 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4, berarti titiknya ada di sini. Kemudian X-nya 2, Y-nya 0, X-nya 2, Y-nya 0 berarti di sini. Nah, ini garisnya. Kalau kita arsir, karena dia tandanya pertidaksamaannya kurang dari 0, berarti ini arsirannya ke kiri bawah atau mendekati angka
titik 0, berarti ini arsirannya ke sini. Nah, diarsir ke sini. Berarti daerahnya yang ini ya. Nah, sekarang garis yang berikutnya, titik yang berikutnya, 0,2,5. X-nya 0, Y-nya 2,5. Di sini titiknya. Kemudian X-nya 5, Y-nya 0. X-nya 5, Y-nya 0 di sini. Karena pertidasamannya masih kurang dari sama, berarti mendekati titik 0, arsirannya ke bawah. Nah, yang terkena 2 kali daerah arsiran, nah ini kan daerah sini hanya 1 kali dari garis 4 dan 2. Kemudian yang ini juga hanya 1 kali terkena arsirannya dari garis 5 dan 2,5. Yang terkena 2 garis arsiran yang ini. Ya, maka daerah himpunannya adalah di sini. Begitu juga kalau tadi kita ambil X lebih besar 0 berarti ke kanan. Ya, berarti 3 kali arsiran nih. Kemudian Y lebih besar 0 berarti ke atas. X lebih besar 0 berarti ke atas, Y lebih besar dari 0 berarti ke kanan. Nah, ini 4 kali arsiran yang paling banyak terdapat arsirannya. 4 kali arsiran berarti itu daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, ya. Jadi materi ini kalian harus bisa menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Baik anak-anakku, jelas semua ya. Nah, setelah ini kalian silahkan masuk ke Google Classroom untuk melaksanakan ulangan harian pertama. Kerjakan sampai tuntas, jangan melewati batas waktu karena nilai ini menjadi nilai rapot kalian. Untuk pekan depan, pelajari materi tentang model matematika di bab 4 materi program linear. Ya. Nah, nanti akan ada tugas untuk proyek atau produk menggambar daerah himpunan penyelesaian. Baik anak-anakku, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.